Inisiator, bertemu lagi dengan Ferry Suranto di Human Initiative dalam program High Talks, Human Initiative Talks. Jadi sahabat inisiator, ini adalah hari yang spesial di mana Ibu Eni selaku Direktur Kesiagaan BNPB bisa berbagi dengan kita bagaimana BNPB selaku garda terdepan dalam penanganan COVID masuk dalam gugus tugas ya Bu ya di pemerintah Indonesia ini. Tentunya punya banyak hal yang kayaknya bagaimana kita perlu berbagi, perlu mendapatkan insight dari Bu Eni saat ini. Silakan Bu, kalau pada hari ini bisa menjelaskan perkembangan COVID secara umum ya, yang dalam kacamata BNPB dan terutama di Direktorat Ibu di Kesiapsiagaan. Silakan. Baik, terima kasih sahabat Hitox, sahabat HI semuanya yang hadir pada kesempatan hari ini. Saya mendapatkan kehormatan juga untuk diundang di acara ini. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa sejak bulan Maret Presiden atau Kepala Negara mendeklar adanya bencana nasional, yaitu bencana non alam atau pandemi yang saat ini terjadi, yaitu COVID-19. Nah, sampai dengan kurang lebih kurun waktu sekarang ada sampai di akhir penghujung bulan Agustus, sudah berapa bulan. Nah, ini cukup mengenyakkan juga bahwa di tanggal 28 Agustus kita merasa speechless Mas, karena yang terkonfirmasi positif itu 3.000 lebih. 3.000 betul. Nah, kemudian satu hari berikutnya 2.000 sekian. Artinya apa? COVID ini belum selesai. Belum selesai. Betul. Nah, otomatis masyarakat Indonesia perlu tetap memenuhi atau mengikuti peraturan-peraturan atau protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, tadi tempat disampaikan juga apa sih yang Ibu akan lakukan, Ibu rasakan, kemudian programnya seperti apa. Banyak sekali program-program di dalam kegiatan untuk penanganan COVID ini. Kebetulan kami ada di Deputi Pencegahan, di mana ini merupakan awal dari sebelum respon. Tetapi pada saat ini kegiatan itu adalah kegiatan yang sifatnya bagaimana kita mengajak masyarakat untuk mematuhi atau untuk tetap berada di dalam koridor protokol kesehatan. Kita tetap menggunakan masker, kita jangan keluar kalau tidak penting, ataupun kita tetap menjaga jarak, mencuci tangan sesering mungkin, menggunakan hand sanitizer, dan yang jelas kita mesti berpola hidup sehat, makan yang bergizi, kemudian istirahat yang cukup. Perlu kita simak bahwa setiap bulan treatment yang diberikan oleh pemerintah pasti berbeda-beda. Di awal Maret kita masih mempersiapkan bagaimana kita membuat pola-pola dan penanganan yang cepat, efektif, sehingga dibentuklah yang namanya gugus tugas. Kebetulan amanah atau mandat itu ketuanya diberikan kepada Pak Doni selaku Kepala BNPB. Kemudian pada awal Agustus gugus tugas ini direview lagi, kemudian berubah menjadi satuan tugas. Bagi kami nama tidaklah menjadi penting, tetapi apa yang bisa kami lakukan kepada bangsa ini. Kita berkolaborasi dengan berbagai macam organisasi, baik organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, organisasi pelaku-pelaku penyintas kemanusiaan. Kita ajak bersama bergandengan tangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu membantu rakyat. Ada gerakan bantu rakyat, baik itu pendataannya, baik itu kesehatannya, baik itu pendidikannya, baik itu pemulihan sosial ekonomi dan lain sebagainya. Awal Agustus Presiden mengatakan antara gas dan rem mesti seimbang. Nah, ini menjadi sesuatu banget, di mana antara percepatan penanganan dan upaya-upaya untuk penanganan sosial ekonomi, pemulihan ekonomi itu mesti seimbang ya. Iya.
Berarti bagi masyarakat sekarang nih ya, berarti bukan normal tuh maksudnya tidak ada COVID gitu ya Bu ya, masih tetap harus Iya, betul taat sekali. terhadap protokol ya Bu ya. Iya. Jadi Saya lebih nyaman menggunakan bahasa new normal dibanding menggunakan bahasa new normal. new normal ya Bu ya. New normal karena iya, kita betul. dituntut untuk perubahan perilaku Benar. ataupun kebiasaan ada. Mungkin kemanapun pergi kita selalu disapu ada hand sanitizer, Benar. ada masker, Masker, dan ya. mungkin kita juga membawa face shield supaya kita lebih aman. Berarti yang benar itu atau yang sesuai malah new normal ya Bu ya, Iya. aturan baru gitu ya. Aturan baru, adab baru. Wah ini sahabat inisiator nih, ini istilah yang harus kita juga pahami dan kita laksanain. Bukan new normal saja, tapi new normal ya, dengan aturan-aturan baru yang tadi taat pada protokol gitu ya. Nah tadi Ibu juga menjelaskan bahwa memang selain kebiasaan budaya kita yang memang tetap harus mendukung protokol itu, juga ada hal-hal yang kita dorong atau yang kita harus lakukan untuk bisa mendukung pemerintah tadi ya, karena pemerintah sendiri lewat BNPB sekarang namanya tim satuan tugas ya Bu ya, satuan tugas. Nah di sana juga peran masyarakat juga dibutuhkan ya Bu ya. Betul. Bahkan kalau kita simak, korban untuk tenaga kesehatan itu sudah banyak sekali, dan otomatis kita sangat bergantung kepada perilaku masyarakat. Komunitas ini justru sekarang seharusnya menjadi garda terdepan, karena garda terakhir harusnya kesehatan. Kalau kesehatan itu ditaruh di depan, kita bisa apa nantinya kalau kita terkapar atau kita terpapar dari adanya COVID-19? Maka hanya satu-satunya pola adalah kita mempunyai tatanan baru di mana kita mampu meretas atau menjaga supaya tidak terjadi penularan. Nah, musuh kita tidak nampak, musuh kita tidak jelas, tetapi kita diwajibkan untuk mematuhi sebuah aturan baru yang mungkin sebagian masyarakat itu masih mengatakan, kalau memang sudah waktunya ya waktunya, udah takdir. Padahal kita tidaklah demikian. Takdir kok bawa-bawa teman kan gitu loh. Nah artinya apa? Hidup di Indonesia ini sangat komunal sekali, bersosialisasi cukup tinggi. Apakah kita akan seperti itu? Tentu tidak. Nah kita berharap sekali lagi, yuk kawan-kawan semuanya, kita mengkampanyekan untuk adanya perubahan perilaku. Banyak sekali segmen-segmen yang bisa kita lakukan, baik segmen pendidikan, segmen ekonomi, segmen sosial, segmen kebisnisan, semuanya pasti mempunyai aturan tata cara untuk kepada perubahan perilaku. Jadi siapapun kita, dimanapun kita, dan bagaimanapun kita, itu menerapkan aturan baru ya Bu, bagaimana mendukung pemerintah dengan protokol COVID-nya ya, agar kasus tidak bertambah, yang sakit bisa sembuh, dan tadi masyarakat bukannya jadi garda paling belakang, tapi malah jadi garda terdepan. Iya, karena tenaga medis kita kan terbatas. Betul. Iya, kita bisa bayangkan kalau tenaga medis satu meninggal, khususnya adalah dokter paru. Pak Dodi mengatakan ada kurang lebih 113.000 orang yang pasti membutuhkan itu. Berapa berarti karena itu mau kita lindungi mereka dengan cara kita mematuhi protokol kesehatan. Terakhir nih Bu, kita sebagai atau Human Initiative sebagai lembaga kemanusiaan kan tentunya telah juga terlibat sejak awal ya, baik itu dalam proses edukasi, implementasi, bahkan sampai saat ini. Mungkin ada harapan dari Ibu terhadap kami di Human Initiative dan lembaga kemanusiaan lainnya dalam penanganan COVID ini. Baik, sahabat inisiatif. Saya sangat terkesan dengan gerakan yang dilakukan oleh kawan-kawan HI. Dari mulai program sosialisasi udah jalan, program edukasi apalagi, program mitigasi
dengan berbagai, bahkan kalau nggak salah ada gerakan, ada upaya untuk mobile lab-nya. Yang mobile lab. Nah, mobile lab itu adalah merupakan mitigasi kita, udah upaya-upaya yang mitigation-nya. Ini sudah dilakukan. Nah, kami berharap PR kita masih panjang. Bagaimana kita untuk membawa masyarakat itu adanya perubahan perilaku tidak pernah henti-hentinya. Dan kami berharap HI sebagai kawan mitra BNPB, mari bersama-sama kita tunjukkan saatnya kita bela negara. Bela negara dengan membawa masyarakat kita ke mereka lebih sehat, lebih paham dengan apa itu COVID-19, dan sekali lagi perubahan perilaku menjadi budaya baru. Itu quote bagus itu terakhir ya, bahwa aksi bela negara itu tidak harus dengan perang, tidak harus dengan turun kemana gitu. Di saat pandemi ini malah dengan mendukung protokol COVID-19 itu adalah bagian dari bela negara. Betul sekali. Mari Bu, sebelum kita tutup, kita ada tagline-nya Bu, Fight Corona. Ya, terima kasih sahabat inisiator, dan terima kasih kepada Ibu Eni selaku Direktur Kesiapsiagaan BNPB yang telah menemani kita di hari ini. Dan semoga tadi inspirasi beliau terkait juga dengan diri kita, masyarakat, bahkan semua siapapun untuk penanganan COVID ini bisa kita support bagian dari bela negara Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.